Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyatin shalihah wa ala niyatit ta'allum wa tafaqquh fid din wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sahbihi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus shalah. Halaman 13. Faslun ini satu pasal. Wa arkanus sholati, dan adapun rukun salat. Rukun salat. Rukun itu bahasa kitanya pilar. Pilar. Artinya pilar itu kayak ini nih, kayak tiang-tiang ini kan gitu. Rukun, ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu syarat sholat, syarat sahnya sholat itu adalah sesuatu yang harus ada ya sebelum melaksanakan sholat sampai sholat selesai, itu harus ada. Contoh, syarat sholat menutup aurat gitu ya. Itu berarti dari sebelum sholat itu harus menutup aurat, dan sampai habis sholat menutup aurat itu harus terus ada. Artinya kalau di tengah-tengah sholat kemudian auratnya terbuka, batal. Itu yang disebut dengan syarat. Jadi sebelum dan lanjut gitu. Nah, kalau rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika melaksanakan sholat tersebut, harus ditunaikan gitu, sesuai dengan aturan atau sesuai dengan tempat posisinya masing-masing. Contoh niat, ya sudah di awal saja kalau niat ya kan. Fatihah ya pada saat berdiri saja gitu. Ruku ya ketika ruku, dan seterusnya. Wa arkanus shalah, rukun-rukun salat itu sama niata asyara ruknan, ada 18 rukun. Ini menurut kitab ini ya. Nanti ada penjelasan di belakang ya. Ada satu yang ini pendapat yang marjuh. Pendapat yang marjuh itu yang lemah. Rata-rata bilangnya 17, ini ada 18. Nah, ada satu yang menurut kaul yang lebih sahih itu yang satu itu enggak masuk rukun gitu. Nanti paling belakang, yang giliran yang ke-17. Pertama an-niyatu. Rukun yang pertama, rukun sholat itu adalah niat. Nah, niat ini sebagaimana kemarin dibahas di dalam bab wudu ya, yaitu wahiyya qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja melaksanakan sesuatu berbarengan dengan melaksanakannya. Kalau wudu, niat wudunya itu bareng dengan wudunya, yaitu ketika membasuh muka. Membasuh muka itu kan sudah rukun wudu gitu. Jadi kalau niatnya sebelum basuh muka, contoh nawaitul wudu'a, lagi cuci tangan gitu. Setelah itu kemudian kumur-kumur, ketika basuh mukanya tidak wudu, tidak niat, ya tidak sah wudunya. Jadi niatnya ketika basuh muka yang pertama. Nah, ini di sini juga nanti ada ya, disebut dengan niat. Rukun pertama ini niat itu muqtaronan bi fi'lihi, bareng dengan melaksanakan sholat itu, wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu di hati. Jadi kalau usolli fardhu subhi itu bukan niat. Ketika sebelum sholat kita baca usolli kan, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblah ma'muman Allahu akbar. Nah, yang usolli yang tadi itu bukan niat.
Yang niatnya itu adalah yang ketika Allah, nah hati kita ngomong usolli fardhu subhi makmuman gitu. Ketika takbir. Nah, kalau yang ketika berdiri sebelum takbir ya dengan mengucapkan usolli itu namanya talaffuz bin niyah ya, mengungkapkan lafaz niat tetapi bukan niat hanya saja untuk liyu'awinal qalba gitu kan, untuk menolong hati kita agar fokus, agar jangan ingat kemana-mana gitu. Jadi itu hanya sekedar prakondisi kalau bahasa anunya, conditioning. Kalau bahasa anak mudanya prepare, persiapan gitu kan, prepare, prakondisi. Nah, ini lihat yang tengah ya. Nah, di situ ada faslun kan. Fa in kanat as-sholatu fardhon, kalau sholat yang dikerjakan itu sholat fardu, wajaba maka wajib niatul fardhiyah, niatul fardiyah, wajib melafadzkan niat keparduannya. Wa qasdu fi'liha, dan menyengaja melaksanakannya, wa ta'yinuha, dan menjelaskan nama sholatnya apa gitu. Min subhin, contohnya sholat subuh, au zuhrin matalan, atau sholat zuhur. Jadi kalau sholat dalam hal niat ini ada 3 unsur kalau sholat fardu ya yang harus masuk dalam lafaz niat. Yang pertama adalah niatul fardiyah, harus disebutkan fardunya gitu, sholat fardu gitu. Yang kedua harus menyengaja disebutkan aku menyengaja sholat usolli. Dan yang ketiga harus ta'yin. Ta'yin itu artinya ditentukan sholat apa gitu. Nah jadi kalau niat sholat subuh tadi ya, niat yang harus diungkapkan itu satu usollinya gitu. Itu namanya qasdus syai'nya, usolli, aku akan sholat, atau niat aku sholat gitu. Kalau wudu kan nawaitul wudu ya. Kalau sholat itu usolli, aku sholat gitu. Itu namanya qasdus syai'nya. Yang kedua ta'yinnya, sholat apa? Usolli, fardiyahnya yang kedua, yaitu usolli fardhos subhi gitu kan. Usolli fardonya disebutin, fardunya, fardo gitu kan. Kemudian yang ketiga ta'yin, disebutkan nama sholatnya as-subhi. Jadi usolli fardhos subhi itu minimalnya itu 3, usollinya, fardonya, subhinya. Kalau zuhur usolli fardhos zuhri. Nah kalau yang kesononya arba'ah rakaataininya, arba'ah rakaatinnya, mustaqbilal kiblatinya ya, adaannya itu tidak bukan tidak perlu gitu, bukan merupakan keharusan dalam lafaz niat gitu. Nah kalau dari makmum tambah satu lagi, yaitu makmuman, jadi 4. Kalau imam enggak, kalau imam cukup 3 gitu. Kalau makmum harus tambah makmum, jadi 4. Jadi yang pertama usollinya, kemudian fardunya, kemudian subhinya, kemudian makmumannya. Nah, lafaz atau unsur yang 4 ini harus terkumpul, terucapkan di dalam hati kita, tergerenteskan gitu. Apa tuh kalau bahasa Indonesianya? Tergerentes itu apa namanya? Terdetak, terbetik gitu ya. Diusapkan oleh hati gitu. 4-4-nya ini dalam kurun waktu ketika takbiratul ihram, yaitu ketika lafaz Allahu Akbar, sampai situ tuh.
Jangan lewat, jangan sebelumnya. Jadi ketika Allah, nah itu mulai ketika A lafaz alif, Allahu Akbar sampai ro, di situ tempatnya niat, jangan di luarnya gitu. Jelas ya? Nah, coba latihan. Kadang-kadang susah gitu. Kenapa susahnya? Karena mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita ngomong itu usolli fardhu subhi makmuman. Apalagi kalau panjang usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Nah, daripada susah-susah panjang-panjang gitu, ambil yang 4 itu aja, usolli fardhu subhi makmuman. Biasanya gimana? Pakai bahasa Indonesia boleh. Jadi ketika takut ihram, Allahu Akbar, niat aku sholat fardu subuh makmum gitu. Biasa pakai bahasa Indonesia? Ya sudah, enggak apa-apa. Jadi Allah, niat aku sholat fardu subuh makmum, atau niat aku sholat subuh fardu gitu makmum. Coba sekarang praktekin 1 menit. Allah, sebab mulut mengucapkan, karena Allahnya jangan di hati. Kalau Allahnya, Allah Akbarnya harus diucapkan, karena itu lafaz rukun yang sifatnya qauliyah. Allahu Akbar. Nah, dalam Allahu Akbar itu hati kita niat aku sholat subuh fardu makmum gitu. Coba praktek. Bisa? Mengenai bisa? Kadang ada orang yang sholat Allah nggak jadi, ya kan? Nggak jadi. Kenapa itu? Karena tadi ngepasinnya itu kayak nggak pas gitu. Akhirnya nggak jadi gitu ya. Nah, tapi kalau nggak jadi terus, nanti itu namanya penyakit kalau seperti itu. Nah, itu harus dihilangkan, ya kan? Harus dihilangkan. Penyakit was-was gitu ya, penyakit was-was harus dihilangkan. Makanya ada para orang tua kita dulu mah kalau sebelum sholat baca qul a'udzu birabbin nas ya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarril waswasil khannas gitu kan, karena ada was-was di situ dari setan yang selalu mengharu biru bikin was-was kita, biar lancar ketika baca niatnya. Nah, jadi kalau itu sholat fardu. Nah, kalau sholat sunnah, ya, kalau sholat sunnah yang spesial seperti sholat Idul Fitri, ya, atau sholat tarawih gitu, atau sholat istisqa, nah itu cukup mengucapkan usolli, ya, aku niat sholat, kemudian sholat apa sebutin, sholat istisqa, gitu kan, makmum, cukup 3. Nggak usah disebut sunnahnya, nggak apa-apa kalau yang itu. Ya, cukup 3. Sholat duha, usolli, aku niat sholat duha, lillah, cukup 2. Aku niat sholat duha. Mau ditambah sunnah juga boleh, gitu kan? Tambah menghadap kiblat juga boleh. Tapi kalau khawatir tidak masuk di dalam lafaz Allahu Akbar itu, ya sudah, yang singkat saja. Aku niat sholat duha, lillahi ta'ala. Kalau sholat mutlak, apalagi cukup niat aku sholat, sudah. Nggak disebutin karena nggak ada namanya sholatnya gitu kan, asal sholat saja gitu. Itu namanya sholat mutlak gitu, sholat sunnah mutlak. Niat aku sholat, Allah, niat aku sholat, cukup. Nah, yang fardu ini yang harus ada sebutkan fardunya. Wasani yang kedua al-qiyamu ma'al qudrah. Rukun yang kedua itu adalah berdiri, ya, ketika mampu. Rukun sholat yang kedua berdiri ketika mampu. Artinya bagi yang tidak mampu berdiri boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk ya berbaring. Tapi kalau yang mampu berdiri harus berdiri, ya. Bahkan berdiri ini
harus sangat diusahakan sebelumnya, jangan dikit-dikit sakit kemudian duduk gitu. Jangan manja gitu kan. Manja itu. Kalau emang masih kuat berdiri ya berdiri gitu kan. Bahkan sampai ada penjelasan di dalam kitab yang lainnya itu, kalau perlu kita ngupain orang untuk memegangi kita. Kalau kita dirinya ngerempel gitu nggak kuat gitu ya kan, kita boleh ngupain orang tuh, tolong pegangin saya mau sholat berdiri gitu. Nah, sampai begitu tuh gitu. Saking pentingnya berdiri karena ini rukun gitu ya. Atau boleh umpamanya pakai ganjelan, pakai apa namanya, senderan gitu ya, atau pakai gantar, pakai tongkat gitu boleh. Nah gitu ya. Tapi kalau nggak kuat berdiri memang ya, dan tidak ada buat ngupahin orang atau tidak ada senderan, ya sudah duduk. Pahalanya sama gitu kan. Pahalanya sama. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu boleh duduk walaupun dia mampu berdiri. Dia sebenarnya kuat berdiri, tapi saya mau duduk aja, boleh. Tapi pahalanya separuh. Iya, pahalanya separuh kalau yang sunnah, gitu kan. Boleh dia duduk, tapi pahalanya separuh. Gitu. Mau separuh apa mau full? Mau pol kan? Yang penuh kita inginnya. Dan sholat taraweh ini saya lihat beberapa hari kemarin terakhir itu, Masya Allah, sholat jamaah kita perlu diluruskan gitu ya. Jadi yang taraweh mungkin karena capek atau apa gitu, jadi ada yang kalau barisan pertama insya Allah penuh nih, barisan kedua rada-rada penuh, kesono-sononya ada yang di pojok sono, ada yang di sono, waduh itu nggak bener itu gitu kan. Iya. Apalagi anak-anak remaja tuh, Masya Allah, mau jok ke sono tuh gitu kan, ngobrol dulu, nanti baru mau salam baru dia bangun gitu kan. Anak remaja tuh kelakuannya begitu. Nah, padahal sunnahnya sholat berjamaah itu adalah rapat ya. Makanya imam selalu menghadap ke belakang, bilang sawu sufufakum atau sawu wa'tadilu, rapatkan, luruskan gitu. Sunnahnya seperti itu. Jadi renggang-renggang karena Covid ini sebenarnya bid'ah itu. Iya, sholat yang renggang-renggang karena Covid-19 itu bid'ah itu. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang sesuai dengan sunnah Rasul tetap rapat. Dan bukan hanya rapat dalam satu barisan, barisannya itu harus nyambung gitu kan. Jadi oke, ini barisan satu penuh, barisan kedua penuh, kemudian barisan ketiga penuh juga tapi di pojok sono. Nah itu nggak nyambung. Jadi harus maju gitu, nyambung. Ya nanti malam anak-anak muda ya, anak remaja, jangan nyempil. Kata Rasulullah itu, alaikum bil jamaah. Ya, kalian harus berjamaah, artinya bergabung ya, bergabung dengan kaum muslimin, jangan menyendiri. Kenapa? Karena serigala itu akan mengejar domba yang menyendiri. Kalau dombanya berkumpul nih, bergerombol, serigala pasti ngeliatin doang dia, nggak berani kan. Tapi kalau ada domba satu terpisah, itu dikejar dia. Nah, kira-kira sholat berjamaah bergabung, terus ada yang satu itu dikejar itu dia, yang satu sendirian itu dikejar sama setan. Makanya ya takutlah sama serigala aja. Wal qiyamu ma'al qudrah, yang kedua berdiri ya, bila mampu atau bagi yang mampu. Fa in ajaza, kalau orang itu tidak mampu berdiri anil qiyam, qa'ada, maka duduklah dia ya. Boleh duduk kaifa syaa ya, duduk semaunya. Wa qu'uduhu muftarishan abdul ya. Tetapi yang paling abdol duduknya duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu duduk tahiyat awal, yang kakinya ditekuk
didudukin, yang kiri diduduk oleh pantat, yang satu ditekuk. Itu namanya duduk iftirosh, duduk tahiyat awal. Kalau yang terakhir namanya duduk tawarruk, ya. Gitu. Bagi yang tidak mampu berdiri itu. Wasalitsu takbiratul ihrami. Nah, rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama. Fayata'ayyanu 'alal qadirin nutqi biha. Ini fardu ain, ya. Hukumnya takbiratul ihram ini bagi orang yang mampu mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Lafaz takbiratul ihramnya itu. Bi ayyakula Allahu Akbar. Kalimatnya adalah Allahu Akbaru, gitu kan. Kalimatnya itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Fala yasihu ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh, tidak sah kalau kita menggantinya dengan ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahmanu juga nama Allah juga sama, gitu kan. Allah yang Maha Rahman, gitu. Akbar, Maha Besar. Itu tidak boleh. Harus Allahu Akbar, gitu. Tidak boleh yang diganti yang lain. Wala yasihu fiha taqdimul khabar 'alal mubtada. Tidak boleh dibalik akbar Allah, gitu. Tidak boleh dibalik. Wa man ajaza 'an nutqi biha bil arabiyyah, bagi orang yang tidak mampu mengucapkan lafaz takbir dengan bahasa Arab, tidak bisa dia mengucapkan Allahu Akbar itu. Karena mungkin lidahnya belum terlatih, gitu. Lidahnya lidah sehingga dia belum bisa mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Tarjama anha, boleh diterjemahkan. Ini menurut kitab ini. Jadi Allah Maha Besar, gitu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, gitu. Bi ayyi lugatin, boleh terjemahkan dengan bahasa apa saja. Wa yajibu qarnun niyah bit takbir. Nah, di sini ya tadi disebutkan wajib membarengkan niat dengan takbir. Wajib iya, ngebarengin, gitu ya. Wajib ngebarengin niat dengan takbir. Jadi tadi niatnya itu ketika takbiratul ihram. Itu yang ketiga. Warabi'u qiraatul Fatihah, ya. Rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Au badalaha, atau gantinya surat Al-Fatihah. Bagi orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, bagi orang yang belum hafal bacaan Al-Fatihah. Liman lam yahfadha, bagi orang yang belum menghafalnya. Fardon kanat as-sholatu au naflan, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Jadi bagi orang yang belum hafal Al-Fatihah, boleh diganti dengan surat yang lain yang sebanding dengan itu panjangnya, 7 ayat, gitu ya. Al-Fatihah kan 7 ayat. Nah, cari surat yang sebanding. Boro-boro yang lain Al-Fatihah aja nggak hafal. Ya. Yang biasa pertama kali diajarkan Al-Fatihah kan, ya. Kalau ya Al-Fatihahnya aja nggak hafal, yang lain boro-boro, komo-komo, gitu. Wa qiraatul Fatihati, dan membaca Al-Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun minha, merupakan ayat dari Al-Fatihah, termasuk ayat dari Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu ada 7 ayat, dihitungnya dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Ada orang pendapat yang tidak memasukkan Al-Fatihah ke dalam ayat.
Jadi mulai Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap 7 ayat gitu. Nah, tapi bismillahnya enggak masuk ayat. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk ayat. Jadi ayat pertamanya itu bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi enggak masuk ayat, ya. Bahkan dalam mazhab Hanafi, Al-Fatihah itu bukan rukun. Jadi boleh surat apa saja gitu. Mazhab Hanafi itu, ya. Kalau di kita rukun Al-Fatihah. Tidak sah salat kalau tidak ada Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu hadisnya seperti itu. Tapi Imam Hanafi berdalil dengan Al-Qur'an yang umum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian apa saja yang kamu bisa dari Quran. Nah, jadi rukunnya itu pokoknya yang penting baca Quran. Surat apa saja gitu. Tetapi ya umumnya mereka juga tetap baca Al-Fatihah gitu. Tapi tidak menjadi rukun dalam mazhab Hanafi. Jadi bismillah adalah salah satu ayat di dalam Al-Fatihah. Wa man asqata minal Fatihati harfan aw tasdidan, barang siapa orang yang menggugurkan atau tidak membaca satu huruf saja dalam Al-Fatihah, aw tasdidatan, atau menghilangkan satu tasdid, aw abdala harfan minha bi harfin, atau dia mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, lam tasih qiraatuhu, maka tidak sah bacaannya, wala sholatuhu, dan juga tidak sah sholatnya. In ta'ammada, kalau dia sengaja. Maksudnya bacaan Al-Fatihah itu harus benar, ya. Jangan sampai ada yang salah, hurufnya tidak dibaca satu, atau hurufnya berganti, atau tasdidnya tidak dibaca, seperti Maliki Yaumiddin, kan ada tasdidnya tuh ya. Jadi jangan Maliki Yaumiddin, tasdidnya kurang. Atau mengganti huruf ain diganti huruf alif, Siratal ladzina an'amta, itu kan an'amta. Jadi huruf yang pertama alif, annya itu. Yang keduanya amnya itu ain. Jadi an'amta. Kalau bacanya an'amta itu mengganti ain oleh alif, tidak sah. Makanya penting belajar Al-Fatihah sampai benar banget huruf-hurufnya, tasdid-tasdidnya. Kapan-kapan nanti dites nih satu-satu Al-Fatihahnya nih. Siap nggak nih anak-anak muda? Baik, Allah alam bisawab, sampai sini dulu, waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan, ini kita akan ulangi rukun yang keempat, bacaan Al-Fatihah. Besok kita akan mulai dari situ dulu ya. Ada pertanyaan silakan. Tentang rukun salat, niat, berdiri, takbiratul ihram, dan Al-Fatihah. Ya, Pak Ade. Gimana ulangi? Ya. 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 Oh gitu. Iya, dalam mazhab Syafi'i semua imam maupun makmum wajib baca Al-Fatihah. Dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hambali, yang wajib baca Al-Fatihah ketika zahar, ketika sholatnya zahar imam, maka makmum nggak usah. Jadi yang baca Al-Fatihah itu imam aja, makmum nggak usah. Nah, dalam mazhab Syafi'i wajib, baik imam maupun makmum wajib baca Al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya, kapan makmum baca Al-Fatihah? Gitu ya?
Nah, apakah bareng dengan imam baca Al-Fatihah atau setelah amin, setelah selesai Al-Fatihah? Umumnya setelah imam baca selesai Al-Fatihah, amin, kemudian imam baca surat, makmum baca Al-Fatihah. Kalau imamnya baca suratnya pendek, keburu enggak tuh? Umpamanya gini, imamnya baca amin, setelah amin Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, ruku. Boleh enggak? Boleh. Nah, ketika itu makmum gimana tuh baca Fatihahnya? Ah? Nah, lo. Iya kan? Atau baca kayak nggak tahu benar apa enggak yang tarawih cepat banget itu ya. Di WA kan di video tuh tarawih cepat banget, masya Allah. Dolin. Langsung kemudian baca apa lagi cepat banget, ruku lagi. Itu pasti makmum nggak bakal terkejar tuh baca Al-Fatihahnya tuh. Nah, gimana tuh? Nah, itu nanti dijawab pada saat salat berjamaah sebenarnya, tema apa babnya bab salat berjamaah gitu kan. Atau nanti mungkin besok kita akan singgung gitu ya. Baik, ada yang lain? Ya. Apa? Ta'ud. A'udzubillah. Sunnah. Jadi sebelum baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnah dia. Ya. Sunnah. Bagus gitu kan? Bagus sunnah. Tapi tidak usah dikencengin gitu ya. Kalau imam jadi imam enggak usah kencengin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Sunnah hukumnya. Baik, ada lagi? Ya. Dalam salat jamaah kan ada imam ada makmum. Itu kalau bacaan surat setelah kan hukumnya sunnah ya? Sunnah. Jadi misalnya bacaan suratnya kata-kata itu soalnya sah nggak? Sholatnya sah, gitu kan? Karena surat Al-Fatihahnya asal Al-Fatihahnya benar gitu ya. Asal surat Al-Fatihahnya benar, gitu kan? Nah, kemudian surat-surat selain Al-Fatihah, katakanlah dia belum hafal atau acak-acakan. Maksud acak-acakan tuh qiraatnya tidak tartil, tidak benar gitu maksudnya kan, tidak fasih, tidak benar, lafadznya kurang bagus dan sebagainya. Secara hukum sholatnya sah karena itu sunnah saja gitu kan. Yang paling penting pokok itu adalah Al-Fatihahnya. Tetapi sebenarnya bagi yang imam seperti itu ya harus belajar, dia harus belajar meluruskan bacaannya surat-surat yang lainnya. Yang makmumnya harus ngingetin juga. Kalau ada imam yang salah baca, ingetin. Tapi kadang-kadang imam juga otoriter, dia nggak mau diingetin ya. Otoriter nggak mau diingetin, dia labrak terus gitu ya. Padahal bacaannya acak-acakan gitu kan. Saya juga sering mendengarkan imam-imam yang di sini, maksudnya di kita gitu kan. Ya mungkin dalam beberapa hal ya wajar dan maklum lah gitu kan, wajar dan maklum. Tapi insya Allah ke depan kita akan perbaiki insya Allah gitu kan. Dimohonkan kepada semuanya nanti sama-sama ini dalam konteks belajar, dalam konteks mengembangkan atau meningkatkan kualitas ibadah kita gitu kan. Jadi jangan ada yang merasa tersinggung atau merasa disalahkan gitu kan, jangan gitu kan, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT. Sampai di sini dulu ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita, jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dengan menjalani puasa dan ibadah Ramadan secara umum. Al-Hadin ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.